Bapak, terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Menteri. Belum Pak, belum. Masih ada tadi yang 14 triliun subsidi pupuk dan yang katanya ada keperluan tambahan IKN. Ibu Menteri atau Pak Esa? Itu ada beberapa memang pos yang masuk di dalam cadangan. Di pupuk itu kita punya cadangan pupuk karena waktu itu alokasi yang di-assign ke KL. Kemudian kita tambahkan cadangannya di BUN ya dalam hal ini. Untuk IKN juga sama Pak Dolfi, yang sudah di-assign ke kementerian versus yang kita sudah membuat cadangan untuk IKN di BUN itu sudah ada juga. Sehingga yang kita masukkan di dalam prioritas, tentu kami tetap Pak Dolfi minta kepada KL itu tetap melakukan disiplin, mengkalkulasi lebih ketat lagi supaya pengalokasian anggaran ya setiap kali penambahan yang dimintakan tidak langsung. Namun ini kan selalu menyebabkan Kemenku itu dan saya secara personal sering dianggap sebagai menteri yang tidak mudah memberikan, tapi itu tujuannya adalah baik. Jadi upamanya untuk pupuk Pak Dolfi, jumlah pupuk itu kalau berdasarkan anggaran hanya 4,7 juta ton. Padahal kebutuhan pupuk menurut Kementerian Pertanian berdasarkan sebelumnya itu 9,5 juta ton. Harga pupuk bahan bakunya juga sudah meningkat. Sehingga waktu itu dihitung kalau seandainya ditingkatkan mendekati 9 juta ton, memang akan dibutuhkan anggaran tambahan hampir sekitar tadi 14 juta. Ini karena situasi di lapangan tentu dan juga dari sisi anggaran yang tersedia dianggap tidak memadai, jadi masih ada di dalam APBN yang ada, di dalam APBN yang ada. Mungkin itu Pak. Kalau boleh Pak Fibrio mau ada tambahan yang perlu Menteri, ya, saya perlu klarifikasi lagi. Tadi dikatakan bahwa ada di BA BUN terkait cadangan subsidi pupuk dan IKN. Itu yang di rekening berapa? Saya cari-cari nggak ketemu ini Bu. Kalau misalnya di 999.08 itu kan nggak ada rincian. Kita hanya kasih kriteria yang 20H tadi. Nah itu di rekening yang mana itu? Ya di situ Pak. Ya berarti kan nggak ada spesifik Bu. Diada-adakan jadinya. Sebetulnya tadi kesan saya Ibu mengatakan seolah-olah ada cadangan pupuk nomenklaturnya. IKN seolah-olah ada bahasanya. Kalau di rekening yang ada ini kan sangat umum sekali. Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial. Nggak ada. Sementara yang kita bilang di pasal 20H penjelasan prioritasnya jelas. Nggak ada tuh IKN di situ. Nggak ada tambahan subsidi pupuk. Nah ini yang perlu, jangan maksud saya Bu, ini kan angka-angka besar. Uangnya uang rakyat, tapi kementerian mintanya ya sesuai kepentingan aja yang kita nggak tahu. Tidak dibahas di dalam APBN sebelumnya. Kebutuhan pupuk, kekurangan pupuk kita setuju ditambah, tapi ini kan bukan muncul sekarang. Setiap tahun kita bilang pupuk kurang, anggarannya kurang, nggak pernah ditambah. Tiba-tiba bulan apa itu kemarin? Presiden seolah-olah terkejut, pupuk kurang. Padahal kekurangan pupuk udah 10 tahun yang lalu ini Bu. Kurang. Kita kalau ketemu rakyat di dapil, petani, hanya satu masalahnya. Nggak ada pupuk. Pupuknya mahal juga nggak apa-apa, kita beli. Nggak usah subsidi juga nggak apa-apa, asal ada pupuknya. Nah ini Bu maksud saya, kalau memang di BA BUN 99908 ya disampaikan bahwa nggak ada itu kriteria, baru akan diadakan masuk dalam fungsi ekonomi misalnya. Kita juga paham. Terus yang tadi Pak Isa merespon bahwa bantuan pangan masuk dalam nomenklatur perlindungan sosial. Bapak baca Pak, nomenklatur perlindungan sosial itu ada di Undang-Undang Fakir Miskin dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Yang ranahnya itu adalah di Kementerian Sosial, bukan di Bappenas. Jadi kalau anggaran kemudian dialokasikan ke Bappenas nih, karena Bappenas mungkin punya fleksibilitas, nggak gitu dong. Kita tertib dong Pak. Perlindungan sosial itu nomenklatur yang jelas-jelas ada di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Fakir Miskin dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Di situ muncul.
tentang apa itu perlindungan sosial dan apa itu bantuan sosial. Nah, kalau kemudian kita buat definisi baru, pengertian baru, yang kita tidak tahu apa landasan undang-undangnya, padahal undang-undang yang existing ada menjelaskan, ya artinya ini termasuk ugal-ugalan jadinya. Itu Bu Menteri respon saya atas penjelasan yang disampaikan barusan. Baik Bapak, nanti saya akan cek lagi, tapi menurut saya kalau dari cadangan BUN, tapi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dolfi, kita tetap akuntabel dan detail, dan tentu pada saat yang sama di dalam belanja BUN itu memang ada juga tetap ada cadangan di mana bendahara negara diberikan juga kewenangan, karena banyak hal memang tidak 100% predictable Pak. Tadi pergerakan dari pos itu semua bergerak sebetulnya kalau bisa dikatakan mengelola APBN itu. Namun tekanan dari Pak Dolfi untuk makin detail dan tetap bisa dipertanggungjawabkan itu kita akan pasti, dan karena ini juga nanti akhirnya juga akan diaudit oleh BPK, kita juga tahu bahwa untuk compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang itu menjadi salah satu dari aspek yang akan diaudit oleh BPK. Jadi kembali kepada tadi mungkin